Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah yang mulia, malam ini kita akan bahas seperti pertanyaan sebahagian dari kawan-kawan kita tentang tato. Tato itu sejarahnya, kalau di piramida yang ada di negara Mesir, di piramid itu ada tato yang usianya itu 12.000 tahun sebelum Masehi. 12.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kawan-kawan ada yang ke piramida Mesir sana, maka dia akan melihat tato kuno. Kemudian pada bangsa Yunani dahulu, tato itu sebagai tanda pengenal bagi para anggota badan intelijen mereka. Jadi pangkat mereka itu apa, tahu dari tatonya. Jadi tato itu sebagai tanda bahwa dia ini adalah anggota badan intelijen bangsa Yunani dulu. Kemudian pada bangsa Romawi juga memakai tato yang dijadikan sebagai tanda bahwa orang ini adalah budak atau orang ini adalah tahanan. Jadi orang Romawi juga pakai tato dulu, tapi yang ditato adalah budak dan tahanan. Kemudian pada suku Maori, itu di New Zealand, mereka membuat tato pada bayi yang lahir. Pada bayi yang lahir, bahwa dia ini adalah anak dari keturunan orang-orang yang baik. Ini beda-beda maksud tato dibuat itu. Ini secara umum, pengertian tato itu secara umum. Kemudian di Kepulauan Solomon sana, tato itu diletakkan pada wajah-wajah wanita mereka, manakala wanita mereka itu sudah berubah tahapannya dari anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa. Dikasih tatonya masing-masing. Kalau di suku Nuer yang ada di Sudan, tato itu adalah tanda bagi orang laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki itu pakai tato, kalau perempuan tak pakai tato. Di lain cerita lagi, sejarah lagi, ada itu orang Indian. Orang Indian itu meletakkan tato pada wajah mereka atau pada badan mereka agar mereka kelihatan semakin cantik. Atau mereka ingin menunjukkan status sosial mereka. Kalau pada bangsa Cina dulu, orang-orang Cina dahulu memakai tato itu tanda bahwa dia ini pernah dipenjara. Jadi kalau orang pernah masuk penjara ada tatonya. Ini orang Cina dulu. Kemudian kalau di Tiongkok itu ada etnis Drung namanya. Dia pakai tato juga. Tapi yang ditato itu adalah wajahnya. Wajah wanita-wanita yang cantik itu ditato agar kecantikannya itu tidak nampak. Jadi orang laki-laki
tidak mau menikahi wanita yang tidak bertato. Karena dia ini berarti tidak cantik. Kalau wanita yang bertato, nah ini kecantikannya ditutupi oleh tatonya. Ini menurut mereka. Kalau menurut Islam macam mana? Kan umum. Menurut Islam macam mana? Tato itu ada model-modelnya. Apalagi zaman semakin berkembang. Ada tato yang di badan, ini secara umum yang dipahami. Tato yang ada di kulit badan. Ini yang kita pahami semuanya. Kemudian ada lagi tato dengan istilah sulam alis. Itu tato juga, jenis tato juga. Tapi bahasanya itu sulam alis. Sulam alis ini proses aplikasi yang terbuat dari tinta ataupun herbal. Fungsinya itu untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong dari rambutnya, sehingga kelihatan alis itu tebal, nampak seperti sedia kala, seperti alis normal, padahal itu ada tatonya. Kemudian model tato lagi yang disebut dengan sulam bibir. Sulam bibir itu tujuannya adalah untuk membuat bibir seseorang tetap berwarna merah. Bibirnya itu merah, merona. Pokoknya cantik lah ditengok terus, tak pakai gincu pun tetap merah juga. Kemudian dia menghilangkan warna-warna gelap yang ada pada bibir. Jadi perlu dicurigai juga kalau istri kita tuh atau wanita-wanita kita pengentam bibir jika megah berkepanjangan, makan sambal megah, sejuk megah, panas megah juga. Ini perlu ditengok nih, perlu diperhatikan juga nih. Selain dia menyebabkan warna merah, warna-warna gelap itu akan hilang, maka dia juga akan membuat bibir seseorang itu berbentuk penuh dan padat. Wah, itulah dia. Nah, bahasa yang lain bahasa macam tak sedap lah, itulah bahasanya. Bibir itu nampak penuh, nampak padatnya tuh. Gilo awak nengoknya. Nah, ya. Kemudian ada lagi jenis tato yang namanya itu tanam benang. Tanam benang ini adalah salah satu metode kecantikan yang benang itu dimasukkan pada kulit seseorang. Fungsinya apa? Dengan dimasukkan benang itu, maka kulit orang ini akan tetap kencang. Kulitnya itu akan nampak cerah, macam masih remaja aja kulitnya, walaupun umurnya dah 60 tahun. Ini tato juga nih dalam Islam. Jadi macam mana hukumnya? Tato itu hukumnya macam mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun wa naha 'anil washmi. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penyakit ain maksudnya penyakit yang disebabkan gangguan jin ataupun penyakit yang disebabkan sihir adalah benar adanya, kata Nabi. Dan beliau melarang mentato. Pertama, yang dilarang oleh Nabi adalah mentato. Sama ada mentato dirinya sendiri ataupun mentato orang lain. Dalam hadis yang lain, An Aun bin Abi Juhaifa qala ra'aitu abi faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dami wa thamanil kalbi wa akilir riba wa muwakilihi wal washimati wal mustawshima. Kata Nabi, kata Abu Juhaifa,
Aku pernah melihat ayahku berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hasil penjualan darah. Pertama yang dilarang oleh Nabi, penjualan darah. Maka bahasa kitanya itu tidak ada jual beli darah, adanya donor darah. Jadi kalau ada orang jual beli darah, maka penghasilannya itu haram. Tak boleh darah itu diperjualbelikan. Makanya tak boleh memberikan harga. Donor darahnya berapa? 100.000, haram dia makan. Karena ngasih berapa lah ngasih. Nah, itulah dia. Jadi tidak ada akad jual belinya. Jadi, kalau dia ada kerelaan untuk mendonor darahnya, bagus. Karena jual beli darah hasilnya itu adalah haram.